Selasa 18 November tepat hari ini, DPR RI secara resmi mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi UU dalam rapat paripurna. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani, dan didampingi para wakil ketua, seperti Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustofa. Puan meminta persetujuan terhadap seluruh peserta rapat apakah RKUHP dapat disahkan menjadi UU. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju. Puan kemudian mengetok palu sidang, menandakan RKUHP sah menjadi UU. Hasil revisi KUHP ini ditargetkan bisa berlaku pada 1 Januari 2026. Hal ini bersamaan dengan KUHP baru yang sudah lebih dulu disahkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Ketua Panja RKUHP sekaligus Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Habibur Rahman menyampaikan laporannya terkait pembahasan RKUHP. Dalam laporannya, dia menjelaskan beberapa ketentuan yang diatur dalam KUHP baru. Misalnya, keadilan restoratif. Habibur Rahman mengklaim revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, sangat objektif, dan bisa memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Habibur Rahman pun menepis berbagai informasi yang berseliweran di media sosial, yang menyebutkan masyarakat akan menjadi korban dari KUHP baru. Habibur Rahman juga menyampaikan, kalau sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Salah satunya adalah rombongan ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Rai Suryo yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia yaitu Joko Widodo. Rekan-rekan Komisi 3 kita di grup, bismillah kita doakan hari ini bisa disahkan ya. Semoga nanti benar-benar bisa disahkan KUHP baru, menggantikan KUHP Orde Baru. Ya. Jadi aneh kalau ini bilangnya ada poster lain berbeda, kamu bisa jadi korban KUHP baru. Lah, mereka nggak ngomong. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya, kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHP baru, ya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru, ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Jadi yang darurat itu adalah bagaimana kita mencabut KUHP Orde Baru. Yang emergensi panggilan darurat itu bagaimana segera menghentikan KUHP Orde Baru. Sudah terlalu banyak korban KUHP Orde Baru ini, ya. Mulai dulu kemarin Pak Egy Sujana dan lain sebagainya, itu kan korban KUHP Orde Baru. Ya, kita terus ikhtiar ya teman-teman agar memang nanti bisa segera disahkan. Habibur Rahman menjelaskan, ketentuan yang benar adalah dalam pasal 136 ayat 2 KUHP baru. Penyadapan akan diatur secara khusus di undang-undang yang mengatur soal penyadapan, yang baru akan dibahas setelah pengesahan KUHP baru. Politikus Partai Gerindra itu juga mengatakan, sebagian besar fraksi di DPR menyatakan penyadapan harus dilakukan sangat hati-hati, dan harus dengan izin pengadilan.